Hai semuanya, perkenalkan saya Ivan Vanessa dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya dengan NRP 130220122 kelas Komunikasi Bisnis KPC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Apa itu COVID-19? Virus corona atau SARS-CoV-2 atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 atau biasa yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, lansia, bayi, termasuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup dan ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Jumlah kasus COVID-19 di dunia telah mencapai 140.497.640 orang, sedangkan di Indonesia sendiri telah mencapai 1.599.763 orang. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, apa itu vaksinasi? Vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh melalui suntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Nah, sekarang kita bahas, kenapa sih harus vaksin? Nah, karena melalui vaksin ini, tubuh kita itu akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 ini mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus COVID-19. Gak hanya itu, tapi jika nanti kamu terinfeksi COVID-19, vaksin ini dapat membantu tubuhmu untuk mencegah potensi munculnya komplikasi atau gejala-gejala yang lebih parah lagi. Ada beberapa fakta-fakta tentang vaksin COVID-19 yang perlu diketahui. Yang pertama ada vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Mengenai kandungan dari vaksin COVID-19 ini, yang buatan Sinovac itu mengandung virus yang sudah dimatikan. Yang kedua, faktanya vaksin ini bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin dari penggunaan dari BPOM. Yang ketiga, vaksin COVID-19 tidak mengandung sel vero, di mana pemerintah sudah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero hanya merupakan media kultur. Yang keempat, pemerintah menyatakan bahwa dibutuhkan waktu selama 15 bulan untuk merampungkan vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia, yaitu mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac Biotech Ltd, di mana sudah kita ketahui bahwa Sinovac ini berasal dari China. Yang kedua ada vaksin merah putih, merupakan kerjasama dari BUMN PT Bio Farma dan lembaga Eijkman Institute. Yang kedua ada AstraZeneca. AstraZeneca ini uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Yang keempat ada Sinopharm. Meskipun pengujian tahap akhir Sinopharm ini belum selesai, tapi di China kurang lebih dari 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Sebelum vaksin Sinopharm ini terbukti berhasil di seluruhnya, vaksin ini sudah digunakan oleh pejabat-pejabat China. Kelima, ada Moderna. Moderna sendiri mengklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Pada akhir November lalu, Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Eropa. Yang terakhir, Indonesia juga menggunakan vaksin Pfizer Inc. dan BioNTech. Vaksin ini yang diproduksi oleh Pfizer and BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM ES dan Eropa. Lalu, apa saja sih manfaat vaksin COVID-19?
Yang pertama, manfaat vaksin COVID-19 yang pertama adalah menciptakan respon antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, itu mencegah terkena virus COVID-19, di mana melalui suntikan ini akan merangsang sel tubuh manusia, terutama sel B yang memproduksi imunoglobulin. Yang ketiga adalah menghentikan virus menyebar ke seluruh tubuh, di mana vaksin akan merangsang imun tubuh yang dihasilkan oleh sel B dan menghentikan virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Setelah disuntikan vaksin COVID-19 ini ke tubuh, mungkin di beberapa orang atau sekelompok orang itu akan mengeluarkan reaksi. Nah, reaksi tersebut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada reaksi ringan lokal. Itu dapat berupa nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Untuk reaksi ringan lokal semacam ini dapat ditangani dengan kompres dingin di area yang nyeri, bengkak, atau kemerahan. Selain kompres dingin, petugas kesehatan juga akan menganjurkan penerima vaksin untuk meminum obat paracetamol sesuai dengan dosis yang telah diberikan oleh petugas. Yang kedua adalah reaksi ringan sistemik, di mana reaksi ini akan muncul seperti demam dan kurang enak badan. Penerima vaksin ini dapat minum air putih yang lebih banyak lagi, menggunakan pakaian yang nyaman, kompres, atau juga mandi air hangat. Sesuai teknis pelaksanaan vaksinasi, petugas kesehatan juga akan menyarankan untuk meminum obat paracetamol sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh petugas kesehatan. Reaksi yang ketiga itu merupakan reaksi berat, di mana ini berkaitan dengan alergi seperti biduran, ataupun pingsan. Bila setelah disuntikan vaksin dan terjadi hal ini, maka perlu ditangani oleh tenaga medis. Nah, siapa saja sih yang menerima vaksin COVID-19 ini? Pemberian vaksin COVID-19 ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama itu ada pejabat publik, pusat, dan daerah termasuk presiden, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan. Tahap kedua itu akan diberikan kepada TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, dan lansia. Di tahap ketiga itu ada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan tahap keempat itu masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya, sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Ada beberapa syarat yang perlu diketahui bagi para penerima vaksin COVID-19. Yang pertama, jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan bisa diberikan vaksin. Yang kedua, jika sudah berusia di atas 18 tahun, kelompok lansia yang sudah mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. Yang ketiga, bagi ibu hamil, vaksinasi juga masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapat vaksinasi kedua COVID-19. Yang keempat, tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. Ibu menyusui juga sudah bisa mendapat vaksin COVID-19. Para pengidap penyakit kronik seperti asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi juga harus ditunda dulu dan tidak bisa diberikan. Selanjutnya, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, vaksinasi juga harus diberikan di rumah sakit. Bagi yang sedang terkena kanker, jika sedang melakukan terapi kanker, diwajibkan juga membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Setelah itu juga bagi pengidap penyakit autoimun sistemik, vaksinasi juga harus ditunda dulu dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. Setelah itu, bagi pengidap penggangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi juga harus ditunda terlebih dahulu. Bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi juga dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi juga harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Yang terakhir, untuk para pengidap HIV/AIDS yang meminum obat secara teratur, vaksinasi juga bisa dilakukan. Sekarang saya ingin menjelaskan mekanisme pendaftaran vaksinasi COVID-19, di mana di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu melalui fasilitas kesehatan, di mana pertama-tama kunjungi situs resmi Menteri Kesehatan. Yang kedua, setelah mengklik situs itu, klik link yang berada di situs tersebut. Lalu isi data diri Anda, lalu semua data akan masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah itu, Dinas Kesehatan Provinsi akan menentukan jadwal dan lokasi vaksinasi. Setelah ditentukan jadwal dan lokasi vaksinasi, peserta nanti diberitahu dan peserta mengikuti program vaksinasi. Yang kedua, dengan vaksinasi massal oleh organisasi, di mana organisasi dapat bekerjasama dengan Kemenkes atau instansi kesehatan melakukan vaksinasi massal untuk peserta lanjut usia. Lalu organisasi dan
yang sudah menjalin kerjasama dengan Kemenkes atau instansi kesehatan menentukan jadwal dan lokasi vaksinasi untuk peserta. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.